Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Laoge SPMP dengan nomor induk dosen nasional 0905097703 dan UNPTK 838775565613013. Saya adalah salah satu dosen program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara. Video ini saya buat sebagai salah satu prasyarat sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen yang berbobot 3 SKS dan diprogram pada semester 4. Mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknologi Hasil Pertanian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar fisiologi hasil pertanian. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab kerusakan dan penurunan mutu hasil pertanian. 3. Menjelaskan dan menerapkan berbagai teknologi penanganan dan penyimpanan hasil pertanian. Yang keempat, mengidentifikasi dan menerapkan metode penanganan pasca panen yang tepat untuk menjaga mutu produk. Yang kelima, menginterpretasi hasil pengujian mutu dan merancang strategi pengendalian mutu pasca panen. Deskripsi mata kuliah ini membahas dasar fisiologi hasil pertanian dan penerapan teknologi pasca panen dalam mempertahankan mutu produk pertanian. Fokus utama meliputi perubahan fisiologis, biokimia, dan fisik hasil pertanian setelah panen, serta mempertahankan kualitas. Praktikum mendukung pemahaman mahasiswa dalam mengenali kerusakan pasca panen dan penggunaan teknologi penggunaan yang sesuai. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengantar fisiologi pasca panen. Yang kedua, proses fisiologi hasil pertanian, yaitu respirasi dan transpirasi. Yang ketiga, perubahan biokimia, pigmen, tekstur, dan aroma. Yang keempat, sinesen dan pematangan. Yang kelima, faktor internal dan eksternal mutu hasil pertanian. Yang keenam, kerusakan pasca panen, yaitu fisiologi, mekanik, dan mikrobiologis. Yang ketujuh, teknologi pengendalian respirasi dan etilen. Yang kedelapan, teknologi penyimpanan suhu rendah dan atmosfer terkendali. Dan yang kesembilan, penyimpanan hasil hortikultura, serealia, dan umbi-umbian. Yang kesepuluh, teknologi pengemasan dan pelapisan. Yang ke-11, teknologi iradiasi dan pengendalian mikroba. Yang ke-12, rantai dingin dan logistik hasil pertanian. Yang ke-13, kerugian hasil dan analisis mutu. Dan yang terakhir 14 adalah integrasi dan studi kasus. Metode pembelajaran digunakan meliputi ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Yang kedua adalah praktikum laboratorium. Selanjutnya studi kasus dan presentasi. Kemudian problem based learning. Komponen penilaian dilakukan berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan komposisi sebagai berikut. Komponen penilaian, kehadiran dan partisipasi itu 10%, tugas dan kuis 15%, praktikum dan laporan 25%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%, total 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus terhadap tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini saya mencoba untuk melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang mata kuliah fisiologi dan teknologi pasca panen. Ada yang sudah pernah dengar yang disebut dengan apa itu pasca panen, apa itu fisiologi, apa itu teknologi, dan apa itu pasca panen, kan seperti itu. Lanjut. Jadi pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan materi ini untuk mudah-mudahan ada di mahasiswa bisa memahami dan bisa menyimak dengan baik. Jadi yang kita pelajari di mata kuliah ini ada 3 pokok bahasan, ada 3 konten yang kita harus ketahui. Yang pertama adalah fisiologi pasca panen tanaman, kemudian teknologi penanganan pasca panen, dan yang ketiga manajemen mutu pasca panen. Kita masuk yang pembahasan pertama, pokok bahasan pertama, yaitu fisiologi pasca panen tanaman. Apa yang kita tahu tentang fisiologi pasca panen tanaman, itu di dalamnya terdiri dari respirasi dan transpirasi. Mudah-mudahan dari mahasiswa paham atau pernah mendengar atau pernah mempelajari, membaca buku-buku literatur ataupun yang berhubungan dengan respirasi dan transpirasi. Ada 4 yang harus kita ketahui, yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah konsep dasar respirasi. Apa itu konsep dasar respirasi? Itu mengenai apa pengertian yang harus kita ketahui adalah pengertian respirasi itu sendiri, yaitu respirasi adalah proses metabolisme yang mengubah karbohidrat menjadi energi karbon, dan mungkin saya depan ya. Energi karbon, karbohidrat menjadi energi, karbon dioksida dan air pada produk pasca panen. Jadi yang kemudian juga harus kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi adalah yang pertama adalah suhu, kemudian kelembaban, kemudian komposisi udara, kemudian tingkat kematangan produk dari suatu komoditi, kemudian itu akan juga mempengaruhi laju respirasi pada proses pasca panen. Kemudian berikutnya ada yang ketiga adalah pengukuran laju respirasi. Pengukuran laju respirasi ini menggunakan metode pengukuran respirasi menggunakan metode sistem tertutup dan sistem aliran, dan juga analisis gas untuk menentukan tingkat metabolisme produk. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian yang keempat adalah transpirasi pasca panen. Transpirasi pasca panen itu adalah proses kehilangan air melalui penguapan menyebabkan penyusutan dan penurunan kualitas produk pasca panen. Selanjutnya adalah perubahan biokimia. Dalam perubahan biokimia juga ini ada 4 yang harus kita pahami, yaitu pertama perubahan karbohidrat dalam satu komoditi. Itu terjadi perubahan karbohidrat di dalam itu ada pati, ada banyak komponen di dalamnya. Itu pati bisa berubah menjadi gula. Pati menjadi gula. Kemudian selama proses pematangan, kemudian juga meningkatkan dalam proses perubahan pati tadi, itu akan meningkatkan rasa manis, seperti itu. Jadi itu terjadi pada buah ataupun sayuran pada proses pematangan. Kemudian selanjutnya adalah sinergi sintesis pigmen. Ini biasa kita dengar atau kita tahu adalah antosianin atau karotenoid. Itu biasanya dalam produk-produk seperti wortel, ya kan? Jadi itu di dalamnya itu ada terdiri karotenoid. Itu komponen dalamnya. Sehingga dalam proses pematangannya itu menghasilkan perubahan warna. Nah, kan itu warna-warna yang pada saat proses pematangan itu akan terjadi perubahan warna merah, mungkin warna orange. Itu akibat proses perubahan metabolisme dalam buah atau sayuran. Kemudian berikutnya adalah degradasi klorofil. Degradasi klorofil ini terjadinya menyebabkan perubahan warna hijau. Misalnya dalam sayuran segar itu kita tahu
misalnya kita mau masak sayuran, itu akan terjadi perubahan air dalam, misalnya kita masak sayur misalnya, itu keluar ada warna air menjadi berubah warna hijau. Itu terjadi proses keluarnya klorofil di dalam daun, sehingga akan terjadi proses metabolisme di dalam proses pematangan tadi, pemasakan. Kemudian berikutnya adalah perubahan protein. Nah, ini juga protein pada saat pematangan juga terjadi mengalami hidrolisis menjadi asam amino, kemudian mempengaruhi tekstur dan nilai nutrisi pada produk-produk pasca panen. Selanjutnya adalah pematangan dan penuaan. Juga ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah proses pematangan buah. Dalam proses pematangan buah di awal tadi, itu merupakan proses biokimia buah dari mentah menjadi matang. Nah, jadi misalnya kita lihat misalnya contoh buah pisang, itu masih muda, warnanya berwarna hijau. Setelah mendekat matang sampai matang itu kan berubah menjadi warna kuning. Itu juga terjadi perubahan warna dan di dalamnya terjadi perubahan tekstur. Tekstur yang kita kenal di situ misalnya masih mentah itu kan keras. Nah, setelah dia matang atau dia masak itu menjadi lembek. Nah, itu juga terjadi perubahan tekstur di dalamnya. Kemudian perubahan rasa, kalau misalnya belum matang itu belum mengeluarkan rasa manis. Setelah matang itu akan berubah menjadi rasa manis. Itu tadi terjadi perubahan karbohidrat yang di awal tadi. Kemudian berikutnya adalah faktor dikatakan dengan faktor pematangan internal. Dan pematangan internal ini terjadi hormon etilen di dalam buah atau sayuran, terjadi perubahan enzim, kemudian perubahan metabolisme ini berperan dalam pematangan buah tadi. Kemudian juga mempengaruhi degradasi dinding sel dan konversi pati menjadi gula yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian berikutnya adalah faktor pematangan eksternal. Faktor pematangan eksternal itu dipengaruhi oleh apa? Itu oleh suhu, kemudian kelembaban, kemudian cahaya. Itu juga mempengaruhi proses kematangan. Jadi misalnya kita peram buah pisang. Itu ketika dalam posisi tertutup, tidak kena cahaya, itu akan mempercepat proses kematangan. Kalau kita simpan di luar terbuka, itu lama baru bisa matang. Itu salah satu contohnya. Kemudian berikutnya adalah penuaan pasca panen. Ini terjadi degradasi jaringan setelah pematangan tadi. Kemudian ditandai dengan penurunan kualitas, pelunakan berlebihan, kemudian perubahan biokimia yang mengurangi nilai nutrisi atau nilai gizi dan juga menurunkan nilai ekonomis. Misalnya kalau buah terlalu matang, itu sudah tidak diminati, sudah tidak bisa dimakan, itu akan sudah menjadi rusak, sehingga sudah tidak memiliki nilai jual lagi. Saya kira mungkin itu yang berikutnya adalah untuk pembahasan kedua, yaitu teknologi penanganan pasca panen. Untuk teknologi penanganan pasca panen ini yang perlu kita ketahui adalah pertama adalah penyortiran dan gradien. Jadi definisi penyortiran dan gradien sendiri itu adalah proses pemisahan produk-produk pertanian berdasarkan karakteristik fisik dan penyortiran dan pengelompokan kualitas untuk gradien sesuai dengan standar pasar. Kemudian berikutnya adalah metode penyortiran. Dilakukan metode penyortiran itu ada 3. Ada secara manual, secara mekanis, dan secara sistem gradien elektronik. Jadi ini harus kita pahami sama-sama. Ini untuk metode penyortiran manual itu pemilihan produk oleh tenaga manusia. Jadi kita sendiri yang lakukan untuk memisahkan yang mana yang mungkin secara pengamatan langsung atau pengamatan visual. Kita lakukan perabaan, kemudian kita melihat ukuran volume kecil atau besar. Nah, itu secara penyortiran secara manual. Kalau untuk teknologi penyortiran secara mekanis itu menggunakan mesin. Misalnya kita mengayak, kita buat ukuran, itu kita pisahkan. Kalau kita kita taruh atau kita lakukan penyortiran yang besar, dia masuk di yang kecil dia keluar, atau dia keluar kemudian terpisah dengan yang besar. Itu kita melakukan alat. Jadi sehingga ini ada 3 yang harus kita tahu: ukuran, berat, dan bentuk untuk memisahkan produk secara efisien.
Seperti itu. Kemudian untuk sistem gradien elektronik ini, itu pemanfaatan sensor optik itu biasanya kita lakukan dengan alat-alat laboratorium. Jadi kita tidak bisa kita ukur dengan mata kita sendiri atau kita raba atau tidak, itu harus menggunakan alat. Jadi misalnya kita menggunakan optik ya, sehingga dia langsung disensor dan itu langsung kelihatan hasilnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan. Untuk pengemasan dan penyimpanan dalam pasca panen ya, pengemasan itu sendiri adalah proses melindungi produk-produk pertanian setelah panen dari kerusakan fisik, kimia, dan biologi untuk mempertahankan kualitas dan memperpanjang umur simpan. Kemudian apa yang berikutnya adalah untuk mengetahui jenis bahan kemasan. Kita juga harus tahu bahan-bahan kemasan yang kita gunakan itu biasanya kertas, karton, kemudian kaca atau plastik. Nah, itu masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang spesifik. Kemudian berikutnya apa fungsi kemasan? Fungsi kemasan adalah sebagai pelindung produk, jadi sehingga tidak mudah rusak, kemudian tidak mudah terkontaminasi. Nah, itu dan banyak lagi untuk sehingga dalam proses penyimpanan itu juga memperpanjang umur simpan. Terus sebagian, dan sebagai sarana informasi juga, kalau misalnya kemasan yang kita buat yang didesain khusus itu juga menarik konsumen, sehingga mungkin tadi bahan-bahan yang kita pasarkan itu diminati oleh banyak orang atau banyak konsumen. Kemudian berikutnya adalah teknologi pengemasan modern. Ya, pengemasan modern ini sudah menggunakan alat atau menggunakan pabrik packing. Kemudian ini sudah sistem pabrikan istilahnya. Jadi kita tidak lagi membungkus secara manual, tapi sudah menggunakan alat-alat sudah menggunakan kemasan teknologi tinggi, sehingga itu juga mempercepat proses pengemasannya. Kemudian kualitas kemasannya bagus, itu sangat sangat mempengaruhi oleh perpanjangan umur atau kesegaran daripada komoditi yang kita kemas. Kemudian berikutnya adalah langsung pengawetan produk. Jadi ini pengawetan produk juga harus kita tahu. Yang pertama itu metode pengawetan fisik. Ada 3 metode pengawetan ini: pengawetan fisik, kimia, dan pengawetan modern. Untuk pengawetan fisik itu menggunakan suhu rendah atau suhu tinggi, kemudian pengeringan, kemudian dan radiasi untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian untuk pengawetan kimia itu menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi misalnya kalau yang biasa dilakukan itu adalah menggunakan formalin misalnya, seperti itu. Jadi sehingga tidak mudah rusak, dan juga menggunakan bahan-bahan seperti asam benzoat, natrium nitrit, kemudian sulfur oksida, dan juga ini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme sehingga memperpanjang umur simpan produk pasca panen. Untuk teknologi pengawetan modern itu penerapan modified atmosfer packing dan edible coating. Ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik besar seperti misalnya mie instan. Nah, itu yang dikatakan, yang mungkin kita pernah dengar, edible coating itu yang menggunakan bahan plastik yang memiliki daya tahan dalam penyimpanan itu dalam waktu lama, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, ini bahan yang kita pelajari adalah manajemen mutu pasca panen. Manajemen mutu pasca panen yang kita ketahui di sini adalah standar kualitas. Ada 4 standar kualitas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah parameter kualitas pasca panen, kemudian standar nasional Indonesia atau SNI, kemudian standar internasional, kemudian gradien dan sortasi. Apa yang kita ketahui tentang parameter kualitas pasca panen, yaitu meliputi aspek fisik, kimia, dan organoleptik untuk menentukan penerimaan produk pasca panen di pasar dan di industri pengolahan. Kemudian SNI sendiri itu untuk menetapkan kriteria mutu atau kualitas produk yang kita atau komoditi yang hasil dari pasca panen yang kita hasilkan, sehingga menjadi acuan prosedur dan konsumen dalam perdagangan produk-produk pertanian. Kemudian untuk standar internasional juga ini menggunakan kodeks alimentarius atau ISO. Ini
merupakan standar kualitas internasional yang sudah digunakan oleh dunia. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah gradient sortasi. Ini adalah proses pemisahan produk berdasarkan ukuran, bentuk, warna tadi sudah ada di bagian atas. Selanjutnya adalah rantai dingin. Nah, ini sudah masuk di proses pemasaran. Pengertian rantai dingin sendiri itu adalah sistem pengolahan suhu rendah yang konsisten dan untuk mempertahankan kualitas produk-produk pasca panen selama distribusi dari produsen ke konsumen. Misalnya itu digunakan pada saat transportasi antar daerah misalnya, seperti itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah komponen rantai dingin. Ini terdiri dari ruang pendingin. Nah, itu biasanya kalau misalnya kita membawa produk dari suatu daerah ke daerah lain, itu biasanya menggunakan mobil pendingin atau mobil box yang di dalam itu sudah diisi oleh freezer. Jadi perjalanan dari dalam perjalanan jauh pun dia tidak mengalami perubahan suhu. Jadi itu suhunya konstan dari tempat di produsen sampai di tujuan atau di konsumen. Kemudian berikutnya apa manfaat dari rantai dingin ini sendiri? Itu memperpanjang umur simpan juga. Nah, seperti itu. Mempertahankan nutrisi, kemudian mengurangi pembusukan. Jadi sama sebetulnya kita membeli sayuran atau buah-buahan yang kita simpan di kulkas. Ada kulkas di rumah? Nah, kan pasti ada. Kemudian berikutnya adalah teknologi rantai dingin ini yang kita tahu adalah mencakup sistem pendinginan cepat. Jadi kalau freezer itu kalau misalnya kita taruh dalam waktu 5-10 menit itu sudah dingin. Kalau dalam waktu lama itu bahkan sampai membeku kalau di freezer. Kalau misalnya di tempat yang pendingin biasa, itu hanya untuk mendinginkan saja, tapi tidak sampai membeku. Jadi mungkin itu yang harus kita ketahui. Kemudian berikutnya adalah pengurangan kehilangan hasil. Nah, ini juga harus kita ketahui adalah metode penanganan pasca panen di atas tadi saya sudah jelaskan, yaitu teknik penanganan yang tepat setelah panen untuk meminimalkan kerusakan produk pertanian dan mempertahankan kualitas selama proses penyimpanan. Kemudian teknologi penyimpanan modern juga di situ adalah menggunakan fasilitas penyimpanan berteknologi tinggi dengan kontrol suhu dan kelembaban untuk mengurangi pembusukan dan memperpanjang umur simpan. Kemudian pengemasan hasil pertanian itu sendiri itu merupakan sistem pengemasan yang efektif menggunakan material yang sesuai untuk melindungi produk dari kerusakan fisik ataupun kontaminasi selama proses transportasi. Kemudian rantai dingin sendiri adalah penerapan sistem rantai dingin yang konsisten untuk mempertahankan suhu optimal untuk produk segar dari panen hingga ke konsumen akhir seperti yang. Jadi ini alur dari pembahasan kita. Kemudian selanjutnya adalah yang bisa kita pelajari hari ini. Mungkin dari pembahasan tadi ada pertanyaan atau mungkin saya berikan kita berinteraksi atau kita melakukan tanya jawab diskusi. Ada yang bertanya mungkin dari mahasiswa, silakan. Namanya disebutkan. Perkenalkan, nama saya Elmi, saya dari kelas D. Ya, lanjut. Pertanyaannya itu Pak, apakah dengan kita menggunakan pengawetan kimia tidak berdampak buruk pada kesehatan jika kita mengonsumsi buah yang diawetkan dengan bahan kimia? Mungkin itu saja. Baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi ini memang ini sangat dikhawatirkan ya. Jadi hampir semua bahan-bahan komoditi hasil pertanian, tabak buah ataupun sayur biasanya itu di buah-buahan yang mudah rusak atau perjalanan panjang, transportasi dari daerah ke daerah, suatu daerah yang jauh. Salah satu kita ambil contoh misalnya apel, itu yang banyak menggunakan bahan kimia. Dan di situ kalau untuk masalah kesehatan sebetulnya itu sangat berpengaruh. Hanya di situ di dalam ilmu pangan atau untuk pengawetan pangan itu sudah ada rekomendasi dari pemerintah atau standar pengawetan yang digunakan itu tidak berbahaya. Jadi misalnya kalau misalnya kita gunakan dalam jumlah yang banyak tetap berbahaya, tapi
dengan dengan konsentrasi yang sangat kecil yang direkomendasikan itu bisa bisa diminimalisir untuk bahaya tadi. Tapi tetap disarankan tidak dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau berlebihan. Kemudian yang lain juga contoh misalnya mie instan. Nah ini kebetulan sebetulnya ini sangat penting untuk kita tahu. Itu mie instan itu kan tetap menggunakan bahan pengawet. Jadi bagaimana cara untuk menghindari bahan pengawet atau bahan kimia tadi? Itu biasanya kalau mie jangan langsung direbus atau dimasak langsung dimakan, tapi direbus dulu, kemudian airnya dibuang, karena di situ akan bahan-bahan kimia yang terlarut di dalam mie instan tadi itu keluar. Kemudian kita masak ulang untuk kita konsumsi. Insya Allah itu aman. Seperti itu. Masih ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya kalau sudah paham semua? Ya, saya kira mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup. Barangkali mudah-mudahan ada mahasiswa apa yang kita pelajari hari ini sudah bisa pahami, dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada pertanyaan yang lain mesti bisa kita diskusi di luar setelah kegiatan ini. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran dan pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara, rekan sejawat, serta rekan-rekan mahasiswa dan program studi Teknologi Hasil Pertanian. Demikian saya tutup ucapan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.